Salam. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama kami JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah raya di program channel YouTube. Puji Tuhan, kalau kita bisa bertemu kembali, Bapak Ibu Saudara, tetap di rumah, tetap sehat, tetap percaya, dan tetap bahagia. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita semua. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita akan masuk doa lebih dahulu, dan kepada hambanya Bapak Pendeta Muda Sri Hartono dipersilakan. Mari kita menyatukan hati, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa untuk ibadah kita pada siang hari ini JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan di mana kami boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, siang hari ini kami mohon kuat kuasa dari tempat yang maha kudus, mengurapi setiap kami para pelayan-Mu, hamba-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Karena firman-Mu berkata 2 dan 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini kami taruhkan seluruh pelayanan ibadah kami lewat program YouTube pada siang hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini, juga yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Allah Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, juga Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan nyanyikan satu pujian, Jejak-Mu Tuhan. Kita Mazmur mengatakan bahwa jejak Tuhan itu mengandung lemak. Artinya, ketika kita mengikut Tuhan, jejaknya mengandung berkat-berkat, baik secara rohani juga secara jasmani dalam hidup kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, hadir di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajakku mengambil semua yang Kau ingini akan hidupku, puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menyembah, serahkan diri kembali dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, hadir di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
setiap kita menyerahkan diri segenap hati, segenap hidup, agar karya Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita akan nyanyikan satu pujian Jawa dengan penuh semangat ya. Pilih Roh Suci makaryo ing mangapulo. Artinya, jika Roh Kudus berkarya atas hidup kita, maka sesuatu akan terjadi. Lawatan, jamahan, perubahan akan terjadi atas hidup setiap orang-orang percaya. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya. Tepuk tangan ya semuanya. Thank you.
Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan katakan, Tuhan Kaulah segalanya di dalam hidup ini. Yang lain boleh tidak ada, bahkan yang lain boleh hilang, tetapi Tuhan tetap ada bersama dengan orang-orang yang terus berpegang teguh kepada firman. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Kerajaan
Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kami. Walaupun hidup kami terbatas, walaupun hidup kami susah, walaupun hidup kami sulit, walaupun saat ini kami menderita oleh karena pandemi COVID-19, tapi kami tidak mau dikalahkan oleh semuanya itu. Karena kami tahu Engkau Bapa yang mengasihi kami lebih daripada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Mari Roh Kudus mengurapi kami semua, baik kami yang ada di
gereja dan yang ada di rumah. Kuatkan, teguhkan hati kami supaya kami tetap berpegang kepada pengharapan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu baik yang ada di rumah dan juga ada di gereja, dipersilakan duduk. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya ingin mengangkat satu topik, menjadi pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman itu berbeda dengan melayani. Sebagai aktivis gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, belum tentu setiap kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena aktivitas rohani, pelayanan itu berbeda dengan menjadi pelaku firman. Karena menjadi pelaku firman itu sama dengan hidup kita memperkenankan Tuhan, mempraktekkan kebenaran di dalam setiap langkah hidup kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Tapi kita akan baca dulu ya. Yang pertama kita akan baca dulu di ayat ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jikalau tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita tidak menjadi pelaku firman dalam hidup ini, kita sedang menipu hidup kita sendiri. Orang yang menipu orang lain mungkin kena kasus hukum. Tapi orang yang menipu diri sendiri memang tidak dihukum. Tapi sesungguhnya dia sedang merugikan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata menjadi pelaku atau pointes dalam terjemahan aslinya, atau penyair. Seorang penyair adalah menulis puisi atau sajak. Kata-katanya penuh dengan makna, dengan arti. Kata-katanya mengungkapkan satu keindahan, satu kedamaian atau situasi tertentu, atau bahkan mungkin satu peperangan, atau juga menceritakan tentang sebuah hubungan. Penyair yang terkenal di Indonesia adalah Khairil Anwar. Puisi-puisinya sangat terkenal sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi orang yang menjadi pelaku firman yang pertama itu hidupnya indah. Yang kedua, hidupnya itu penuh dengan nilai. Dan yang ketiga, hidupnya itu bermakna atau berguna, berarti. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagi sesama. Tetapi orang yang menipu dirinya sendiri, kata menipu itu sama dengan miskalkulasi. Atau kalau di dunia dagang, ketika dihitung
Ketika modal sekian, tapi ketika dipakai untuk berdagang ternyata tidak mendapatkan keuntungan, malah sebaliknya mendatangkan kerugian atau malah buntu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah setiap kita sudah menjadi pelaku firman, mempraktekannya di dalam tindakan perkataan? Kalau belum, mari. Ini saatnya kita bersama-sama akan merubah cara hidup kekristenan kita, agar hidup kita berkenan kepada Allah. Karena orang yang menjadi pelaku firman berarti hidupnya juga berkenan kepada Allah. Yang pertama, menjadi pelaku firman, kita akan baca dari ayat 19 sampai ke 21. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang terkasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang menjadi pelaku firman, tidak mungkin orang itu tidak pernah mendengar, tidak pernah mendapat instruksi, tidak pernah mendapat arahan atau tuntunan. Karena itu ayat firman Tuhan dari ayat yang 19 sampai 21. Hai saudara-saudara terkasih, hendaklah setiap orang amat cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak pernah menghasilkan kebaikan, tapi akan malah mendatangkan dosa. Karena itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut di dalam jiwamu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita, hidup kita. Jadi menjadi pelaku firman yang pertama itu mendengarkan. Mendengar apa? Suara. Suara siapa? Suara Allah, suara Tuhan, suara firman Tuhan. Karena apa yang kita dengar itu menentukan juga apa yang kita perbuat. Itu akan mempengaruhi kehidupan para pendengar. Ketika kita mendengarkan firman dengan baik-baik dan menyimpan di dalam hati kita, pasti itu akan berdampak di dalam perilaku kita. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan itu hidupnya indah, seperti menjadi pelaku firman nanti. Indah itu bukan karena aksesoris atau fashion atau baju atau barang-barang yang dipakai, atau karena wajahnya tampan, cantik, karena dipoles dengan make up, karena memakai perhiasan yang mahal, atau mungkin berlian, mutiara, atau jam tangan yang mahal, atau tas branded, atau pakaian bermerek, sepatu bermerek. Tidak. Karena semua yang fisik itu tidak ada gunanya. Karena semua yang fisik itu pada akhirnya akan musnah. Tapi keindahan itu terletak di dalam batin, di dalam hati. Jadi ketika orang mendengar firman Tuhan, lalu menaruh di dalam hatinya, mempengaruhi seluruh hidupnya, mempengaruhi seluruh pola pikirnya, dan mempengaruhi seluruh tindakannya, hidupnya jadi indah. Jadi keindahan bukan tergantung dengan fisik, sama sekali tidak. Karena fisik ini pada akhirnya akan rusak, akan kembali kepada tanah, kepada debu. Tetapi hati, roh, dan jiwa ini tetap hidup untuk selama-lamanya. Karena itu Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus, karena itu aku tidak tawar hati sekalipun apa
manusia batiniah semakin merosot, tapi manusia batin ini dibaharui dari hari ke hari. Jadi keindahan itu ada di dalam batin kita. Ketika kita mendengar suara Tuhan dengan baik, kita terima, kita simpan, maka hidup kita jadi indah. Dan itu akan mempengaruhi pola pikir, perilaku dari hidup kita. Yang kedua, menjadi pelaku firman. Selain mendengar firman Tuhan dan hidupnya menjadi indah, yang kedua, orang-orang yang menjadi pelaku firman suka meneliti, membaca, kritis terhadap setiap kata-kata dari firman Tuhan. Kita akan baca dari surat Yakobus tadi, pasal yang pertama, sekarang ayat 23 sampai 25. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang lain, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Jadi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Apa itu hukum yang sempurna? Firman Tuhan, Alkitab itu berisi hukum yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca firman, merenungkan, meneliti dengan seksama, setiap kata demi kata, maka itu akan mempengaruhi seluruh keberadaan hidup kita, cara pandang kita, tutur kata kita, langkah perbuatan kita, sikap kita memperlakukan orang lain. Jadi meneliti hukum yang sempurna atau firman Tuhan, akhirnya hidupnya menjadi bernilai. Jadi nilai kehidupan seseorang bukan karena dia punya jabatan, karena dia pangkat, karena dia kaya, karena dia terkenal, karena dia pemuka, karena dia orang besar, karena dia punya pengaruh. Enggak. Karena ada banyak orang cerdik pandang, orang yang punya gelar, ternyata hidupnya tidak menjadi berkat. Hidupnya jauh dari nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai agama yang dianutnya. Banyak orang melanggar nilai-nilai moral demi untuk kepuasan sesaat, demi untuk kekayaan, oleh karena ketamakan dan sifat materialistis. Jadi nilai diri seseorang bukan apa yang dia pakai, bukan jabatan yang dia sandang, bukan gelar yang dia punya, bukan pengaruh yang dia dapatkan, atau rasa hormat dari orang lain yang dia terima. Tidak. Nilai diri seseorang ketika firman Tuhan itu ada di dalam hidupnya dan dia melakukannya dengan takut dan gentar, sekalipun tidak ada yang mengawasi, sekalipun tidak ada orang-orang yang melihatnya. Mungkin tidak ada KPK, mungkin tidak ada CCTV atau kamera. Orang itu tetap akan berperilaku benar karena dia memiliki nilai kebenaran di dalam dirinya, karena dia takut kepada Allah, dan Allah melihat 24 jam di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, telitilah hukum yang sempurna itu firman Tuhan, maka hidupmu akan bernilai.
kepandaianmu, pendidikanmu, kekayaanmu, kedudukanmu, baik rupamu, pengaruhmu, sama sekali tidak berguna ketika engkau melanggar hukum, melanggar nilai-nilai moral yang ada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ketika engkau melanggar kebenaran firman Tuhan. Hidupmu sama sekali tidak memiliki nilai. Dan orang yang tidak memiliki nilai berarti orang itu tidak pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Dia bukan warga kerajaan surga, tapi warga kerajaan neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah hidupmu bernilai? Tanyakan itu kepada dirimu sendiri, tanyakan kepada hatimu. Yang ketiga, yang terakhir, orang-orang yang menjadi pelaku firman juga akan menjaga hidupnya seperti ini. Kita akan membaca di dalam surat Yakobus tadi pasal pertama ayat 26-27. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya Bapak Ibu, orang yang menjadi pelaku firman hidupnya tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya tidak menjadi duniawi. Hidupnya tak bercacat, tak bercela. Hidupnya benar karena dia memiliki takut akan Tuhan, karena dia memiliki kontrol di dalam batinnya, yaitu firman Tuhan. Karena itu dia perkataannya dijaga. Jadi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, hidupnya tak bercacat dan tak bercela. Tadi artinya pelaku firman yang ketiga adalah hidupnya bermakna atau bernilai, berguna. Sekarang kalau orang itu korupsi, mau mengajarkan orang supaya kita ini jujur, jelas tidak bisa dipercaya. Karena tidak ada keteladanan di dalam hidupnya. Kalau itu orang yang berkata kamu harus hidup benar, tapi ternyata dia juga melanggar, dia melakukan dosa, perkataannya tidak bisa dipegang, tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan. Jadi hidup orang yang memiliki makna atau arti atau berguna baik bagi Tuhan dan sesamanya, menjaga hidupnya tak bercacat, tak bercela, artinya hidup kudus. Karena dia tahu bahwa tubuhnya ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. 1 Korintus 6 ayat 19. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa orang-orang yang menjadi pelaku firman. Artinya dia mendengarkan firman sehingga hidupnya indah. Dia meneliti firman Tuhan sehingga hidupnya memiliki nilai yang tinggi. Kalau barang-barang antik semakin lama harganya semakin mahal, begitu juga hidup seorang anak Tuhan semakin lama bukan semakin menjadi sandungan atau cemoohan, karena hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi semakin lama hidupnya semakin berkenan karena dia menjaga tingkah lakunya benar di hadapan Tuhan. Dan menjadi pelaku firman, menjaga hidupnya tak bercacat, artinya kudus, sehingga perkataannya, perbuatannya bisa diteladani, bisa menjadi contoh panutan. Hidup orang seperti itu berguna bagi Tuhan, bagi sesamanya, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, juga bagi
gereja di mana dia terhisap atau melayani. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang melihat program di channel YouTube JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Kami ini adalah orang-orang cacat secara fisik, mata kami tidak melihat, tapi kami mau menjadi berguna bagi orang lain. Di dalam perjalanan pelayanan dari gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia, dimulai dari orang-orang yang terbatas secara fisik, tapi memiliki hati untuk melayani Tuhan dan sesama. Sehingga kami diawali dari 4 anak asuh. 10 tahun ini kami memiliki 420 anak asuh. Dari 5 para janda-janda lansia, saat ini kami memiliki 120 orang. Dari mana? Dari Tuhan. Kami tidak punya kemampuan, tapi kami hanya mau menjadi pelaku firman. Kami mau menjadikan hidup kami yang terbatas secara fisik ini indah, karena kami mau terus dengan instruksi dari Bapa Surgawi, yaitu firman Tuhan. Kami mau jadikan hidup kami ini punya nilai, karena itu kami mau meneliti. Kami mau pegang firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati. Dan kami juga mau mempraktekannya itu dalam hidup kami kepada sesama kami. Dan menjaga hidup kami tetap kudus, tidak dicemari oleh dunia. Supaya apa yang kami katakan itu benar-benar bisa sampai kepada orang-orang yang dimana memang orang tersebut membutuhkan. Jadi Bapak Ibu, apakah hidupmu sudah berguna? Apakah hidupmu sudah bernilai? Apakah hidupmu sudah indah? Jikalau belum, ayo setiap kita menjadi pelaku firman. Bukan hanya di gereja, tetapi 24 jam ketika Bapak Ibu ada di rumah, di tengah masyarakat, dalam pekerjaan, di dalam karya kita. Mari kita menjadi pelaku firman. Buatlah hidupmu indah di hadapan Tuhan dan sesama. Buatlah hidupmu bernilai di hadapan Tuhan dan sesama. Dan buatlah hidupmu bermakna, berguna bagi Tuhan dan sesama. Sebelum saya mengakhiri program di YouTube ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Marilah setiap kita menjadi pelaku firman, agar hidupmu indah, agar hidupmu bernilai, dan agar hidupmu bermakna, baik bagi Tuhan dan sesama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, juga yang ada di rumah, dan kita akan menyelesaikan ibadah kita pada saat ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu ada sebagaimana Mu ada. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang telah selamat
Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin sungguh besar anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami gereja-Mu, jika iman bili tunanetra eklesia, baik untuk para lansia, difabel, gemakasih dan anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur juga untuk para mitra bakti, para sponsor donatur yang selama ini sudah mendukung pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih juga untuk sinode kami JKI, Engkau memberkati juga untuk Tuhan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah bangsa kami di situasi pandemi COVID-19 ini. Engkau memberkati Tuhan gugus tugas baik dari pusat hingga daerah, juga para dokter, tenaga medis, perawat dan para sukarelawan yang ada di garda depan untuk penyelesaian COVID-19 ini. Engkau memberkati juga Pak Presiden, Wakil Kabinet Indonesia Maju, TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara kami Indonesia. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami akan mengakhiri program kami di YouTube pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, sekarang pulang. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua Bapak Ibu yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilakan duduk juga yang ada di rumah. Terima kasih sudah sabar sampai saat ini, sampai akhir di program di YouTube ini. Dan sebelum saya mengakhirinya, Bapak Ibu ya mohon Bapak Ibu ya program ini di like, di share dan di subscribe agar program di YouTube ini mendapat verifikasi yang baik. Terima kasih sekali lagi, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.